Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Pancasila, kelas Perbankan Syariah 1B. Ingin menjelaskan tentang materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video dari kelompok 3 berikut. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life, built and sharing, world by sharing, and living by sharing. Pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, maupun petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila sebagai petunjuk arah bagi semua kegiatan dalam aktivitas hidup dan kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan serta perbuatan setiap manusia Indonesia harus merupakan pencerahan dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Maka dari itu semua peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara. Hak dan kewajiban keadilan sosial dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting, merupakan asas fundamental norm, dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara. 1. Definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution atau bahasa Belanda Constitut, yang artinya undang-undang dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grundwit, berasal dari suku kata Grund yang artinya dasar dan Wit yang berarti undang-undang. Yang keduanya menunjukkan pada naskah tertulis. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat berarti pertama lebih luas dari undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang karena hanya berisi aturan tertulis. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutkannya istilah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Di Indonesia, undang-undang dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis, konstitusi negara. Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara suatu negara. Menurut Patmo Wahyono, seluruh kegiatan negara dikelompokkan menjadi dua macam. 1. Penyelenggaraan kehidupan negara. Yang kedua, penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Oleh karena sifatnya tertulis, maka Undang-Undang Dasar merumuskan jelas yaitu merupakan hukum positif yang mengikuti pemerintah sebagai penyelenggaraan negara dan setiap warga negara. Aturan-aturan seharusnya selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang tertinggi. Di samping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam tertib hukum Indonesia, sifat hukum dasar tertulis sebagai berikut. 1. Peraturan perundangan yang tertinggi dalam negara. 2. Membuat aturan pokok ketatanegaraan. 3. Mengikat hak pada pemerintah. Sifat hukum dasar yang tidak tertulis sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis. 2. Melengkapi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum dasar tertulis. 3. Memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis. 4. Hanya terjadi pada tingkat nasional. Terima kasih. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberi sifat kekal dan luhur. Sedang untuk mengubahnya diperlukan dengan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Dasar diatur dan ditentukan mengenai hal-hal pokok atau dasar ketatanegaraan, sedangkan materi yang diatur atau ditentukan dalam Undang-Undang Dasar biasanya tidak sama. Secara teoritis, Undang-Undang Dasar harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat mengenai bentuk dan isinya. Bentuknya sebagai naskah yang tertulis yang merupakan undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental, artinya bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar, melainkan hal-hal yang pokok, dasar, atau asasnya saja. Adapun yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Maka sebagai hukum, Undang-Undang Dasar itu mengikat baik bagi pemerintah, setiap lembaga negara, dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada, maupun bagi setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan sebagai hukum, Undang-Undang Dasar itu berisikan norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaatin. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundangan-perundangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu naskah yang meliputi 1. Pembukaan, 2. Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, 3. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945 karena undang-undang dasar lainnya yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1949 Konstitusi RIS 1949, 2. Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2000, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga ketatanegaraan bangsa Indonesia. 1. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Sebelum adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Namun, 7 kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian, maka kepastian hukum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara
negara. Hak asasi manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif, dijamin oleh negara. B. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan ketentuan ini, pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Suatu konstitusi atau konstitusional menjadi pondasi negara yang mengatur pemerintahannya, menspesifikasi kekuasaan dan memimpin tindakannya. C. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas menetapkan undang-undang dasar serta melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. D. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2000, presiden menyelenggarakan pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 1. Jadi, menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden tidak lagi menjadi mendataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman kita yaitu Nazrifah. Selanjutnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang 1945 telah mengatur kerjasama antara presiden dan DPR. Antara lain, dalam membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran serta belanja negara, pengangkatan duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan abolisi. Dalam hal-hal tersebut, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, presiden dan DPR harus bekerja sama. Tetapi, tidak dalam artian presiden bertanggung jawab kepada DPR, karena kedudukan presiden tidak tergantung kepada DPR. Selanjutnya F. Menteri negara ialah pembantu presiden, dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Pasal 17 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. G. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Penjelasan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dia bukan diktator. Artinya, kekuasaannya tidak terbatas. Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut dan kekuasaan mutlak. H. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila. I. Kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 1945. Presiden dibantu oleh wakil presiden dalam melakukan tugasnya. J. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang 1945. Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa NKRI dibagi atas dasar-dasar provinsi, kabupaten, dan kota. Itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 mengatur otonomi pemerintahan daerah. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. Pembantuan atau pengertian otonomi sama artinya mengatur rumah tangga sendiri. K. Pemilihan umum. Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002 dalam pasal 22E ayat 1 secara eksplisit mengatur tentang pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. I. Wilayah negara. Pasal 25A Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002 memuat ketentuan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. M. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang 1945.
Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. 2. Lembaga ketatanegaraan. Yang pertama ada MPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, maka seluruh anggota MPR menurut Undang-Undang 1945 dipilih melalui pemilu. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi, sebagai wakil rakyat sesuai Undang-Undang 1945, di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 ayat Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya ada DPR. Hal-hal mengenai DPR diatur dalam pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C, dan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kerjasama dengan Presiden. Anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, penyampaian usul dan pendapat serta hak imunitas. Selanjutnya ada Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif, maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain: 1. Membuat undang-undang dalam pasal 5 ayat 1, 20 dan 21 dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 23 ayat 1. 2. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden. 3. Menetapkan budget negara dan hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan efektif. Saya Muhammad Andriansa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kita yaitu Nisa. D. Dewan Perwakilan Daerah. DPD diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D. DPD mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPD atas RUU. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK sendiri bertugas untuk meriksa, mengelola, dan tanggung jawab serta tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Pasal 24A UUD 1945. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Dedek Giovanni. G. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh kewenangan undang-undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. H. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri
dan mempunyai wewenang mengusul pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. I. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri pada pasal 22E ayat 5. Simpulan, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Negara oleh PPKI pada Agustus 1945 sebelum perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh atau yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 perubahan amandemen. Setelah amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 juga mengalami perubahan. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen tentang atas pembukaan dan atas pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal dan ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan dalam penyampaian materi berikut. Terima kasih. Sekian video pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.